Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mar'atus Soliha NIM 192121146. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sekilas pandangan Toba-Tobai dalam tafsir, sumber hukum yang digunakan Toba-Tobai dalam penafsirannya, dan juga pengaruh Toba-Tobai dalam penafsiran salah satu ulama di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, referensi yang saya gunakan akan saya tuliskan di deskripsi. Pembahasan yang pertama yakni mengenai pandangan Toba-Tobai terhadap tafsir. Sebagaimana kaum muslimin pada umumnya, Toba-Tobai meyakini bahwasanya Al-Quran adalah sebuah kitab yang abadi dalam semua masa, dan hukum keperlakuannya berlaku untuk semua manusia. Mengingat masa keperlakuannya yang transhistoris dan Al-Quran yang relevan dalam setiap masa yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, menurut Hasan Toba-Tobai, seharusnya Al-Quran dapat dipahami oleh semua orang. Karena Al-Quran sendiri telah menggunakan bahasa manusia yang sederhana dan jelas, dengan syarat manusia menggunakan penalarannya. Pandangan beliau mengenai Al-Quran dapat dipahami oleh semua orang, menurutnya itu tidak bertentangan dengan posisi Rasul dan Imam Ahli Bait yang sebelumnya diberikan kewenangan mutlak untuk menjelaskan tentang Al-Quran. Menurut beliau, seluruh ayat Al-Quran itu dapat dipahami oleh semua manusia. Hal ini dikarenakan pandangan beliau di mana Al-Quran itu dengan jelas menyifati dirinya dengan sifat-sifat seperti cahaya, petunjuk, dan juga penjelas. Dan dengan sifat-sifat ini, setiap manusia dapat menentukan jalan untuk mengetahui maksud yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beliau bahwa jalan yang mardiyah, yakni yang memberikan kepuasan atau yang menyenangkan, di dalam menafsirkan Al-Quran adalah dengan cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, serta mendatangkan hal yang membenarkan dari apa yang dikehendaki oleh ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 89. Toba-Tobai menyatakan bahwasanya apa yang dikehendaki di balik apa yang dibaca serta dipahami dari ayat-ayat Al-Quran adalah suatu perkara yang memposisikan Al-Quran seperti ruh bagi jasad, yakni Al-Quran yang memiliki makna lahir dan makna batin. Kedua makna tersebut menurutnya tidak saling menafikan. Pengetahuan mengenai keduanya pun sangat tergantung pada manusia itu sendiri. Sejauh dan sebesar apa keterkaitan kepada hal-hal yang bersifat spiritual dan material. Seperti apa yang beliau tafsirkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 92. Kemudian mengenai sumber yang dipergunakan Toba-Tobai dalam penulisan karya tafsirnya, di sini ada dua macam. Yang pertama yakni Al-Quran, dan yang kedua yakni sumber hukum lainnya. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama merupakan sumber yang tidak bisa dilepaskan darinya, karena ia merupakan fondasi terkuat dan fondasi terdasar dalam menafsirkan setiap ayat. Dan ketika mengambil dari sumber hukum yang kedua, penafsiran beliau selalu mendeskripsikan kepribadian tokoh yang dijadikan sebagai sumber. Sumber yang kedua ini berupa kitab-kitab tafsir, baik dari kalangan Syiah Imamiyah ataupun Sunni, hadis-hadis Nabi, kamus bahasa Arab, buku-buku suci agama lain, Al-Kutub Al-Muqaddasah, sumber-sumber sejarah, pengetahuan umum, mu'arif ammah, rasional, filsafat, koran, maupun majalah. Namun, dari beberapa sumber hukum yang kedua ini, ketika Toba-Tobai mengutip sumber tersebut, beliau tidak mengutipnya secara eksplisit. Seperti sewaktu mengutip dari Ibnu Abbas, Toba-Tobai berkata, "Wa nusiba ila Ibnu Abbas
wa mala ilahi al-jumhur. Dari sini tampaknya Tabatabai tidak menyebut secara eksplisit sumber kutipannya. Selain Ibnu Abbas, ada lagi kitab-kitab tafsir yang dijadikan sumber oleh Tabatabai, di antaranya karya Imam Abi Ja'far Muhammad ibnu Jarir ibnu Yazid ibnu Katsir al-Amili al-Tabari, Jami al-Bayan fit Tafsir Al-Quran. Dari tafsir ini, Tabatabai menukil qaul sahabah, tabi'in, riwayat-riwayat tentang asbab al-nuzul misalnya. Kemudian mengenai kitab tafsir Syiah yang dijadikan sumber hukum oleh Tabatabai dalam penafsirannya, yakni Majma' al-Bayan karya dari Abu al-Fadl bin al-Hasan al-Tabarsi. Tafsir ini merupakan referensi utama yang dipakai Tabatabai dalam penafsirannya. Setelah tafsir Al-Tibyah karya Al-Tusi dan Majma' al-Bayan karya Ibnu Sa'id di kalangan Syiah Imamiyah. Kemudian mengenai kitab tafsir Sunni lain yang dijadikan oleh Tabatabai sebagai sumber hukum penafsirannya, yakni karya Fakhr al-Din Ibnu Umar Ibnu al-Husain Ibnu al-Hasan al-Razi dalam kitab Mafatih al-Ghaib atau Tafsir al-Kabr. Dari kitab ini, Tabatabai banyak menjadikan pendapat al-Razi sebagai pendukung dalam menetapkan pendapatnya. Bahkan terkadang karya ini diposisikan sebagai partner diskusi di satu sisi, serta di sisi lain menjadi bahan kritikan Tabatabai itu sendiri, terutamanya dalam topik-topik teologi yang mengandung dimensi filsafat. Tak hanya dari karya Al-Razi, Tabatabai juga menjadikan karya Abu al-Qasim al-Husain ibnu Muhammad atau yang lebih dikenal dengan Al-Isfahani, yakni karyanya yang berupa kitab Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran. Dari karya ini, Tabatabai mencermati kata-kata Al-Quran yang termasuk dalam Al-Mufradat fi Gharib, misalnya ketika menafsirkan ayat ke-29 surat Al-A'raf. Kemudian mengenai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga riwayat-riwayat para sahabat yang karyanya digunakan Tabatabai dalam penafsirannya, terutama ketika yang membahas tentang riwayat. Adapun kitab-kitab hadis dan riwayat sahabat tersebut diantaranya yakni Al-Ihtijaj karya Al-Tabarsi, Al-Isti'ab fi Mar'ifah Al-Sahabah karya Al-Qurtubi, serta Tahdzib Al-Tahdzib yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya. Sedangkan sumber penafsiran Tabatabai dari kamus yang ia pergunakan yakni dari beberapa kamus standar seperti Al-Sohah oleh Ismail ibnu Muhammad Al-Jauhari, Lisan Al-Arab karya Ibnu Manzur Al-Misri, karya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ali Al-Muqri, Al-Fuyuni yakni Misbah Al-Munir, dan Qamus Al-Muhit oleh Muhammad ibnu Ya'qub Al-Fairuz Al-Abadi. Dari semua kamus ini, Tabatabai menguatkan pendapatnya terutama tentang makna kata-kata yang sifatnya muradif. Dan tidak hanya itu, kitab suci dari agama lain pun juga tidak luput dari pandangan Tabatabai dalam menjadikan rujukan dari penafsirannya. Kitab-kitab ini dipergunakan ketika ia ingin mengkomparasikannya dengan pandangan para ulama dalam memahami satu ayat. Namun, tidak jarang kitab-kitab ini juga menjadi bahan kritikannya. Di antara kitab tersebut adalah Injil, Ausa, kitab suci agama Majusi, Taurat, dan kitab suci agama Buddha yakni Weda, serta buku yang dianggap suci lainnya. Selain itu, pemikiran filsafat baik yang klasik maupun yang modern juga menjadi pendukungnya di beberapa tempat.
dari beberapa pemikiran filsafat itu ada yang dijadikan alat legitimasi bagi pemikirannya. Ada pula yang dibandingkan dan bahkan tidak jarang yang dikritiknya. Di antara karya filsafat yang dijadikan sumber tersebut adalah Usul al-Falsafah yang ditulisnya sendiri. Buku-buku sejarah dari klasik sampai modern, baik yang ditulis oleh Syiah maupun Sunni, juga tidak luput dari pengamatan Tabatabai dan dijadikan sebagai sumber penafsirannya. Terlebih ketika ingin menerangkan bahasan sejarah. Demikian pula buku-buku umum lainnya. Selain fikih, usul fikih, teologi, filsafat, baik yang ditulisnya langsung oleh tokohnya atau dalam bentuk komentar-komentar. Tidak ketinggalan juga majalah maupun koran. Dari hal tersebut menjadikan pengaruh, salah satunya yakni terhadap ulama Quraisy Shihab. Lebih tepatnya yakni pengaruh Tabatabai terhadap penafsiran Al-Quran karya Quraisy Shihab. Kedekatan Quraisy Shihab dengan ajaran Syiah mungkin mempunyai maksud tertentu yang sangat mulia. Di antaranya yakni maksud untuk mendekatkan dan menyatukan antara Sunni dengan Syiah, sehingga nantinya akan memberikan dampak yang lebih positif lagi kepada umat Islam, khususnya di Indonesia. Maka diambillah beberapa langkah yang dilakukan oleh Quraisy Shihab dalam membangun dan menjembatani kedekatan tersebut. Pertama, beliau menuliskan sebuah buku yang berjudul Sunni Syiah Bergandengan Tangan. Mungkinkah itu? Buku ini berupaya menggali persamaan antara kedua sekte yang telah bertikai sejak lama. Dan menurut Quraisy Shihab, Sunni Syiah adalah madhab yang berbeda. Dan kesamaan yang terdapat dalam dua ajaran tersebut berlipat ganda dibandingkan perbedaan dan sebab-sebabnya. Dan menurutnya perbedaan antara kedua madhab ini hanya terletak pada cara pandang penafsiran, bukan perbedaan dalam usbul, keimanan, dan tidak pula pada rukun Islam. Langkah kedua adalah memperkenalkan ide serta pandangan ulama Syiah dalam kitab tafsirnya yakni Al-Misbah. Ulama Syiah yang dimaksud yakni Tabatabai, pengarang dari kitab tafsir Al-Mizan. Langkah yang ditempuh Quraisy Shihab dibandingkan dengan mufassir pada zaman modern ini terbilang cukup berani dan mengandung resiko yang cukup besar juga. Sebagian besar mufassir Sunni kontemporer boleh dikatakan tidak pernah mengadopsi pemikiran ulama Syiah. Dalam setiap jilid kitab tafsirnya, Quraisy Shihab selalu menggandengkan pendapat Imam Tabatabai dengan pandangan ulama Sunni lainnya seperti Al-Sya'rawi, Tahir bin Asyur, Al-Baqai, dan yang lainnya. Dalam mengungkapkan pandangan Tabatabai ini, Quraisy Shihab mengaku bahwa Tabatabai sebagai ulama Syiah seperti yang dituliskan pada jilid 5 halaman 14 mengungkapkan pandangan Tabatabai dalam tafsir Al-Misbah dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, di mana yang pertama yakni terkadang Quraisy Shihab mengulas dan menulis pandangan tersebut secara panjang lebar, dan yang kedua Quraisy Shihab juga terkadang hanya memberikan porsi yang sedikit terhadap pandangan Tabatabai ketika memberikan penafsiran pada ayat dan surat lain. Yang ketiga, selain itu pandangan Tabatabai juga kadangkala tidak beliau masukkan dalam menafsirkan beberapa ayat yang lain. Dan yang keempat, kadangkala Quraisy Shihab menggabungkan pendapat Tabatabai dengan pendapat ulama Sunni yang lain. Meskipun begitu, Tabatabai dianggap sebagai ulama Syiah yang moderat. Akan tetapi, eksistensi kesyiahannya tidak akan hilang begitu saja dalam setiap ide dan pandangannya. Setiap pandangan dan pendapatnya tentu saja berupaya untuk membela dan mempertahankan ajaran Syiah. Kurang lebih itulah yang bisa saya jelaskan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.